Malam hari ini tema yang akan kita bahas adalah tema berpikir kritis. Ini tema-tema yang rasanya kita sudah merasa ngerti, sudah merasa tahu. Tetapi setelah kita telusuri, kita kaji, ternyata kita banyak belum tahu juga. Ini berarti selama ini kita hanya merasa saja. Merasa tahu, padahal sebenarnya belum tahu. Mungkin dalam banyak hal kita ini kondisinya seperti ini. Padahal menurut Imam Ghazali, di antara kategori hubungan antara manusia dan pengetahuan, ada manusia yang paling bahaya, yang harus kita tolak, yaitu orang yang merasa tahu padahal dia belum tahu. Kalau orang tidak tahu dan dia juga sadar tidak tahu, ini aman, tinggal diberitahu. Tapi kalau orang yang tidak tahu dan merasa tahu, ini orang yang bahaya. Padahal dalam banyak hal kadang-kadang kita bergaya seperti ini. Kita merasa sudah paham, ternyata belum paham. Kita merasa sudah tahu, ternyata wawasan kita masih sangat sedikit, masih sangat sempit. Oleh karena itu, semoga ngaji-ngaji semacam ini seandainya tidak meningkatkan kapasitas intelektual kita secara luar biasa, seandainya hanya menyadarkan saja kita bahwa ternyata kita itu banyak tidak tahunya daripada tahunya, ini menurut saya sudah alhamdulillah. Bahkan para filosof seperti Socrates dulu kan juga menyatakan sesungguhnya kebijaksanaan itu terletak pada kesadaran bahwa aku ini sebenarnya tidak tahu. Orang yang sadar bahwa dirinya tidak tahu, pastinya dia akan serius belajar, mengejar pengetahuan biar jadi tahu. Tapi orang yang tidak sadar bahwa dia tidak tahu, itu biasanya merasa dirinya sudah tahu, merasa dirinya sudah mampu, dirinya sudah pinter. Orang semacam ini justru orang yang mandek. Dalam Ihya itu, Imam Ghazali sempat menyitir kaulnya seorang ulama yang menyatakan bahwa ulama itu adalah orang yang masih semangat belajar. Tapi kalau orang yang disebut ulama ini sudah tidak mau belajar lagi, ya dia sudah berhenti jadi ulama. Ini sebenarnya nanti nyambungnya dengan situasi tadi, kesadaran tentang pengetahuan dan ketidaktahuan. Malam hari ini tema kita agak nyambung dengan hal itu, yaitu tema berpikir yang kritis. Di antara parameter berpikir kritis itu ya tentunya kita sadar apakah kita tahu ataukah kita tidak tahu. Tema hari ini sebenarnya tema kunci kalau dalam kajian filsafat. Ya karena filsafat itu lahir ketika orang siap, ketika orang mau dan bersedia untuk berpikir dengan serius, berpikir dengan kritis. Saya dulu juga, yang saya ingat sempat menulis buku yang judulnya Thinking Skill, kemampuan berpikir. Belum lama juga terbit yang judulnya tentang ikhwal, sesat pikir dan cacat logika. Itu yang secara khusus membahas kapan pikiran kita itu salah dan keliru. Nah, malam hari ini tema kita masih dalam rumpun tema-tema tersebut. Bismillah, langsung saja ya kita masuk ke materi. Harusnya tema berpikir kritis ini bisa jadi 1 bulan penuh full kita latihan step-stepnya. Bagaimana cara berpikir kritis itu? Bagaimana cara berpikir yang pas, yang cocok, yang jelas? Berpikir kritis di situ bukan berarti
selalu isinya kritik, menyalah-nyalahkan. Kesan kita kan begitu, kritis itu terus sama dengan kritik. Enggak. Kritis di situ maksudnya berpikir yang jelas, berpikir yang tepat, berpikir yang sesuai tujuan, berpikir yang tertib, ada dasar, ada argumentasinya, tidak ngawur. Nah, itulah berpikir kritis. Mungkin boleh kalau mau diganti istilahnya berpikir yang serius atau berpikir yang mendalam, boleh. Jadi intinya ya malam ini kita belajar cara berpikir yang tepat dan jelas. Tentu saja alat utamanya adalah logika atau ilmu mantek yang isinya cara berpikir yang benar. Ini malam hari ini kita membicarakan kerangka-kerangkanya saja. Bagaimana yang masuk kategori berpikir kritis itu. Nanti detail isinya ya mungkin bulan-bulan atau tahun yang akan datang kita angkat lagi 1 bulan penuh yang isinya bagaimana caranya berpikir kritis. Karena ini selain krusial juga eksistensial. Eksistensial itu menyangkut keberadaan kita sebagai manusia, makhluknya Allah yang diberi anugerah akal budi. Baik, kita mulai saja. Yang pertama ini saya buka dengan quotes dari Thomas Alva Edison. Katanya Thomas Alva Edison, 5% of the people think, 10% of the people think they think, and the other 85% would rather die than think. Ini Thomas Alva Edison sedang menyindir kita. Katanya Thomas Alva Edison, hanya 5% masyarakat, mungkin ya hanya 5% manusia yang benar-benar berpikir. Dan ada 10% yang merasa sudah berpikir. Jadi kalau manusia itu dihitung 100%-nya, yang serius mikir beneran itu cuma 5%. Yang 10% itu merasa dia sudah berpikir, padahal sebenarnya ya belum. Tapi dia merasa sudah. Jadi seolah-olah sudah berpikir, padahal belum. Mungkin karena belum ngerti caranya berpikir yang benar, atau tidak ngerti bedanya sudah berpikir apa belum. Ini malam hari ini akan kita bahas. Dan yang 85% would rather die than think. Lebih memilih mati daripada berpikir. Ini maksudnya yang 80% itu tidak mau mikir, tidak mau capek-capek berpikir, tidak mau susah-susah, ruwet-ruwet mikir. Jadi ini jumlahnya ternyata besar, 85%. Oke, yo ini anggap saja quotes-nya Thomas Alva Edison ini provokasi kepada kita, dorongan kepada kita. Mari kita masuk ke grup yang 5% tadi. Hidup dengan landasan pikiran, akal budi, berpikir yang benar. Maka malam hari ini mari kita belajar berpikir kritis. Bagian dari berpikir kritis itu sebenarnya sudah kita bahas sejak minggu pertama. Ketika kita bertanya secara tepat, itu menunjukkan bahwa kita sudah mampu berpikir kritis. Kita bisa berdebat secara baik dan berdialog secara produktif. Itu juga bagian dari kemampuan berpikir kritis. Nah, malam hari ini kita masuk ke tema utamanya, yaitu berpikir kritis itu sendiri. Mengapa kita perlu berpikir kritis? Nah, ini ada, kalau ini
jawaban-jawaban yang sifatnya analisis. Kira-kira apa sih yang membuat kita butuh berpikir kritis itu? Apakah tidak bisa berpikir kritis itu otomatis saja? Kita mikir biasa saja kayak orang-orang lain, toh semua orang juga berpikir. Apa ada orang yang tidak berpikir hidup di muka bumi ini? Semuanya juga berpikir. Kalau tidak berpikir, dia tidak bisa hidup selayaknya seorang manusia. Tapi kalau kita renungi, ternyata berpikir itu sesuatu yang sifatnya kompleks, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ya, secara otomatis kita bisa berpikir, tapi nanti ada banyak problem, banyak masalah yang memerlukan perenungan lebih dalam. Tidak bisa dijawab dengan berpikir sambil lalu otomatis saja. Perlu tahapan-tahapan, perlu proses-proses. Nah, itu makanya para ulama juga banyak yang menyarankan kita belajar ilmu alat. Di antara ilmu alat itu ilmu mantek, ilmu cara untuk berpikir. Saya kalau di kelas kadang-kadang memberi contoh, kalau kita tidak belajar logika, penyimpulan kita bisa salah loh. Dari logika yang sangat sederhana saja, misalnya kita kan sering memberi contoh bahwa semua manusia mati, saya manusia, maka nanti saya mati. Ini simple. Cara berpikir seperti ini kan nanti kita sebut silogisme. Ini contoh paling sederhana. Tapi misalnya contohnya saya ganti, ini kesimpulannya bisa membingungkan. Misalnya semua bapak adalah laki-laki, saya laki-laki. Oh, itu kalau pakai teori tadi kesimpulannya berarti, oh kalau begitu saya bapak. Ini loh, itu kalau tadi kok rasanya benar, tapi kalau yang ini kok rasanya ganjil ya. Semua bapak laki-laki, saya memang laki-laki, tapi kan tidak mesti saya bapak. Salahnya di mana ya? Ini ada kaidah logika yang dilanggar. Jadi ngertinya dari mana yo? Teman-teman belajar lagi tentang logika. Ini salah satu sebenarnya ilustrasi bahwa berpikir itu juga harus ngerti caranya, ngerti jalannya. Oke, itulah antara lain gunanya berpikir kritis. Nah, di situ saya tulis ada beberapa alasan kalau mau dicari mengapa kita butuh berpikir kritis. Yang pertama, berpikir itu sifatnya eksistensial. Keberadaan kita sebagai manusia itu di antara kunci pencirinya dengan semua makhluk hidup yang lain adalah kemampuan berpikir. Para filosof zaman dulu mendefinisikan manusia itu sebagai binatang yang berpikir. Nah, ini berarti penciri utamanya manusia itu berpikir. Sehingga kalau manusia kehilangan kemampuan berpikirnya, dia berada dalam bahaya. Mungkin dia jatuh ke ranah kebinatangan, sehingga hidupnya tidak tertib, tidak tertata, isinya hasrat, ambisi, tidak cerdas, sering jatuh dalam kekeliruan, kesalahan, atau juga jatuh ke ranah asfala safilin. Kalau bahasanya Al-Quran bahkan lebih rendah dari binatang. Nah, ini jawaban eksistensial yang pertama. Manusia itu ya secara eksistensial memang butuh berpikir. Yang kedua, selain bahwa hakikat mekanisme kediriannya adalah berpikir, manusia juga punya fitrah kebenaran. Fitrah kebenaran itu manusia itu kediriannya berkait erat dengan adanya kebenaran. Manusia itu gelisah kalau
keliru. Manusia itu gelisah kalau salah. Kita kan kadang-kadang jelas-jelas salah, tidak mau disebut salah. Karena memang manusia itu selalu ingin ada di ranah yang benar. Nah, ini fitrah. Berarti apa? Yang bisa membawa kita kepada kebenaran itu nilainya penting bagi manusia. Termasuk akal budi dan berpikir. Jadi manusia itu secara fitrah ingin berada dalam kebenaran, sementara dia tidak selalu ada di sana, kadang-kadang juga khilaf dan salah. Maka manusia pastinya membutuhkan kendaraan untuk sampai pada kebenaran. Antara lain kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, secara pragmatis manusia itu membutuhkan berpikir untuk hampir semua wilayah kehidupannya. Berpikir adalah universal need, kebutuhan kita yang universal di bidang apapun. Pak, kalau belajar filsafat itu nanti kerjanya di mana? Itu zaman itu saya masih bingung jawabnya gimana kan, kalau nyari lowongan pekerjaan di koran-koran itu kan tidak pernah ketemu dicari seorang filosof. Apa teman-teman nyari, coba dibuka webnya lowongan kerja itu, jarang kan ditemu, atau jangan-jangan malah tidak ada dicari seorang filosof. Kalau dilihat ininya itu mungkin para sarjana dan mahasiswa filsafat bisa pesimis. Tapi jangan lupa, hakikatnya filsafat itu adalah berpikir yang benar. Dan berpikir ini kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan oleh semua bidang pekerjaan, bahkan semua bidang kehidupan manusia. Tidak ada satu bidang pun yang tidak butuh kemampuan berpikir yang benar. Maka kalau ada yang tanya, kalau yang tanya saya sekarang, Pak, sarjana filsafat itu pekerjaannya apa ya? Jawaban saya mestinya ya dia bisa bekerja di bidang apa saja. Karena kemampuannya kemampuan yang paling dasar, yaitu kemampuan berpikir yang benar. Dan semua bidang pekerjaan ya membutuhkan kemampuan berpikir yang benar. Sehingga dia disebut universal need. Nah, ini kalau ada yang tanya ya, mengapa kita butuh berpikir kritis? Ya karena setiap bidang pekerjaan, setiap dimensi hidup kita membutuhkan tanggapan kemampuan berpikir yang benar. Yang keempat, mengapa kita butuh berpikir yang benar? Karena hidup ini dinamis, hidup ini plural, macam-macam. Satu kebenaran mungkin cocok di sini, tidak cocok di sana. Cocok sekarang, tidak cocok untuk besok. Sehingga manusia tidak bisa berhenti di satu titik kebenaran. Dia butuh terus-menerus mengolah kebenaran itu agar senantiasa sesuai untuk hidupnya. Berarti berpikir kritis itu kebutuhan manusia untuk beradaptasi dalam hidupnya. Kalau dulu memang cocoknya begini, tapi sekarang tidak bisa lagi begini, harus begitu loh. Kemampuan seperti ini kan namanya kemampuan berpikir kritis. Kalau dulu yang seperti itu diperbolehkan, dianggap benar, tapi yang kalau sekarang tidak lagi. Situasinya berubah. Tanggapan berpikirnya juga harus berbeda. Ini namanya berpikir kritis. Itulah mengapa kita perlu berpikir kritis. Yang kelima, berpikir kritis itu berhubungan dengan kemampuan kita untuk berefleksi.
Berefleksi itu merenungi kehidupan kita. Dan kemampuan refleksi nanti berkait dengan pengembangan diri. Bagaimana kita hidup semakin baik, semakin baik, semakin baik. Ini perlu kemampuan berpikir yang mendalam, yang serius. Jadi ternyata berpikir kritis itu penting. Tapi tetap saya sampaikan, siapa tahu sudah tahu tadi hanya merasa sudah tahu. Padahal aslinya belum tahu. Kalau ditanya juga masih bingung. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang karakter yang disebut kritis itu seperti apa sih? Kritis itu ketika seseorang mampu berpikir, kalau di situ saya tulis 6. Yang pertama logis, yang kedua objektif, yang ketiga independen, yang keempat komprehensif, yang kelima kreatif, yang keenam argumentatif. Jadi logis itu ya masuk akal, tidak tabrakan dengan prinsip-prinsip logika. Ini orang kritis. Kalau ada yang tidak logis, ya orang yang berpikir kritis akan bisa mendeteksi, oh ini tidak logis. Tadi malam katanya sakit parah, sekarang kok sudah jalan-jalan ke luar negeri dan seterusnya. Ini tidak logis. Pasti ada yang salah di situ. Itu ciri pertama. Jadi ini kalau akal kita terlatih dengan berpikir logika, insya Allah kita bisa mendeteksi ada yang tidak logis. Meskipun mungkin harus diteliti dulu, tapi secara intuitif kita merasa ada yang tidak logis, ini ada yang keliru. Yang kedua, objektif. Objektif itu berarti, ya mudahnya objektif itu, pemikir yang kritis itu ya menjelaskan, memaparkan sesuatu tanpa dia mengintervensi. Kalau orang yang menjelaskan mengintervensi, nanti hasilnya subjektif. Tapi objektif itu ya A dibilang A, B dibilang B. Tinggi dibilang tinggi, rendah dibilang rendah. Itu objektif namanya. Pak, apa bisa Pak orang itu objektif? Manusia itu kan selalu subjektif. Ini kadang-kadang ada yang bertanya ke saya seperti ini. Ya, kalau ditelaah secara sangat mendalam, nanti ya ketemunya bahwa ya orang itu nanti jatuhnya selalu, kalau pandangan ya pandanganku, kalau pemahaman ya pemahamanku. Dan ini kan sifatnya subjektif. Tapi dalam prosesnya tetap kita harus mengedepankan objektivitas. Tidak boleh sejak awal. Kan subjektif itu tidak ada, atau ya berarti saya ngawur saja lah, kan setiap orang sesuai persepsinya. Nah, ini namanya sudah tidak objektif lagi, bahwa nanti hasilnya ya sesuai persepsiku, sesuai pandanganku, yang mungkin tidak cocok dengan semua orang, tidak masalah. Yang penting sejak awal niatku adalah untuk menjelaskan seobjektif mungkin. Aku sudah berusaha untuk diriku tidak ikut campur dalam penjelasan ini, menjelaskan apa adanya. Nah, itu objektif. Bahwa nanti hasilnya ya agak masuk-masuk dikit subjektivitasnya, ya itu manusiawi. Tapi tidak boleh sejak awal niatnya niat subjektif. Pokoknya ini kan hakku, jadi aku menyimpulkannya suka-suka aku. Ini berarti sejak awal memang tidak niat menemukan kebenaran. Yang ketiga, independen. Independen itu lanjutannya objektif tadi. Tidak bias, tidak dipaksa orang, tidak dipengaruhi orang. Memang hasil temuannya sendiri tanpa disetir oleh apapun atau siapapun. Ini namanya independen. Yang keempat, komprehensif.
Komprehensif itu ya utuh, dilihat semua, direnungi semua, dipikirkan semua, tidak milih-milih. Tidak hanya melihat bagian ini saja atau bagian itu saja, tidak komprehensif. Misalnya membahas tokoh siapa, ya dilihat komprehensif. Tidak bias, berarti tidak independen atau dipilih-pilih. Saya milih bagian ini saja, saya milih bagian itu saja. Nanti sebenarnya ini orang baik, tapi untuk kepentingan penelitian saya ya harus saya pilih bagian jeleknya saja. Biar tesisku tidak gugur, biar hipotesisku benar. Nah ini berarti tidak komprehensif, dia milih-milih. Kemudian yang kelima kreatif, dan yang keenam argumentatif. Kreatif itu kemampuan memproduksi gagasan-gagasan baru. Kalau argumentatif itu menyatakan apapun punya alasannya, punya dasarnya, tidak ngawur. Itu argumentatif. Jadi kalau teman-teman menyampaikan sesuatu, kalau terus orang banyak alasannya apa, dasarnya apa. Nah, kalau kita bisa menjawab, berarti kita itu orang yang argumentatif. Bisa memberi argumen. Kalau ngomong berarti tidak ngawur. Kalau kreatif, itu biasanya mampu menampilkan konsep-konsep baru, temuan-temuan baru, gagasan-gagasan atau ide yang baru, yang jadi alternatif jawaban dari problem yang kita hadapi. Itu kemampuan, tergolong kemampuan kritis juga. Jadi ternyata kritis itu logis, berarti yang tidak logis tidak masuk kriteria kritis. Objektif, berarti kalau sejak awal sudah tidak objektif, untuk kepentingan-kepentingan tertentu ya perlu dikritisi. Kalau sudah objektif, sudah kritis. Kemudian yang ketiga, independen, tidak bias, tidak penuh kepentingan di luar kebenaran. Yang keempat, komprehensif, melihatnya utuh. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, argumentatif. Jadi kalau teman-teman ingin membangun diri jadi sosok yang kritis, kalau mahasiswa ya mahasiswa yang kritis, kalau pegawai ya pegawai yang kritis, tampilkanlah diri kalian sebagai sosok yang logis, objektif, independen, komprehensif, kreatif, dan argumentatif. Nah, ini beberapa catatan dulu sebelum kita masuk ke ciri-ciri dan lain sebagainya tentang berpikir kritis. Berpikir kritis itu tidak sama dengan menghafal atau sekedar mengumpulkan informasi. Jadi beda. Kalau menghafal atau mengumpulkan informasi, ya memang hanya mengingat-ingat dan mengumpulkan saja. Sementara berpikir kritis itu tidak berhenti di situ. Jadi memiliki daya ingat atau memiliki banyak pengetahuan itu tidak serta-merta membuat seseorang menjadi pemikir kritis. Meskipun kalau kita berpikir kritis, pasti kita butuh banyak informasi, banyak pengetahuan. Tapi yang banyak informasi, banyak pengetahuan, tidak serta-merta kemudian pemikirannya tergolong pemikiran kritis. Pemikiran kritis atau berpikir kritis itu setidaknya cirinya 3. Mampu memilah-milah dan mencari sumber informasi yang relevan. Yang kedua, mampu memanfaatkan informasi untuk memecahkan masalah. Dan yang ketiga, mampu menarik kesimpulan dari serangkaian fenomena. Ini baru kritis. Berarti kritis itu ya, iya mengumpulkan informasi, tapi dia bisa milih mana informasi yang cocok, mana informasi yang tidak cocok.
Mana informasi yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dibutuhkan, mana yang tidak dibutuhkan. Nah, ini berarti sudah kritis. Tapi kalau hanya sekedar pokoknya informasi apapun saya ingat-ingat, saya kumpulkan, saya hafal, tidak jelek, tapi belum masuk kategori kritis. Dan ciri yang kedua, kritis itu berarti mampu memanfaatkan informasi untuk memecahkan masalah. Jadi informasi tadi yang sudah dipilih, yang cocok, yang relevan dengan masalah, kemudian digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi kemampuan problem solving itu bagian dari kemampuan berpikir kritis. Dan yang ketiga, berpikir kritis itu menarik kesimpulan dari serangkaian fenomena. Jadi ada pengetahuan ini, pengetahuan ini, pengetahuan ini, terus disimpulkan. Oh, berarti maksudnya itu sedang terjadi ini, toh ini kesimpulan. Makanya kalau hanya menghafal dan mengumpulkan, belum termasuk. Kadang-kadang apalagi mahasiswa itu, yang sering saya alami itu banyak teman-teman yang lebih aktif mengumpulkan informasi dan menghafal. Kemudian kalau pas diskusi di forum-forum itu aktif sekali bicara, mengeluarkan apa yang selama ini dihafal. Nah, ini sebenarnya bukan salah sih, cuma hanya setengah dari langkah yang dibutuhkan. Jadi dia sebenarnya harus melanjutkan dengan berargumentasi, memilih data yang relevan dan menarik kesimpulan. Jadi memilih data yang relevan itu berarti ya tidak semua data yang dia miliki dikeluarkan. Ini forumnya apa dulu, temanya apa dulu, penting atau tidak data yang mau saya sampaikan. Itu kan dia pinter milih data, tidak sekedar pokoknya hafalannya apa itu yang dikeluarkan. Kemudian yang kedua, mampu mengelola data untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak sekedar menurut teori ini bla 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 bla, tokoh ini ngomong begini terus titik, enggak, tapi ditarik teori dan konsep ini untuk menyelesaikan masalah yang sekarang sedang dihadapi. Ya tentu saja dengan pola tadi, kesimpulan. Tidak sekedar menghafal dan mengumpulkan informasi. Awas keliru. Kadang-kadang kita ini kagum sekali dengan orang yang wah hafalan teorinya banyak, luar biasa. Hafalannya tentang gagasan tokoh-tokoh membuat kita geleng-geleng kepala. Ya hafal itu memang mengagumkan, tapi dia baru setengah langkah untuk masuk ke ranah berpikir kritis. Untuk mendayagunakan pemikiran kita plus informasi yang kita punya sebagai jalan untuk problem solving. Jadi yang pertama diingat-ingat ya, berpikir kritis berarti tidak cuma menghafal atau mengumpul informasi. Yang kedua, berpikir kritis itu tidak sama dengan berpikir kritik atau mengkritik, apalagi mengecam, mendebat. Enggak. Kritis dan kritik ya rasanya memang sama. Tapi berpikir kritis ya ndak melulu isinya kritik. Ya bagian tertentu dari berpikir kritis itu ada yang namanya kritik. Ketika mungkin sesuatu tidak pas, tidak sesuai, nah itu kritik. Apalagi dengan mengecam dan mendebat. Berpikir kritis pasti tidak sama dengan mendebat orang atau mengecam pikirannya orang. Jadi ini harus dibedakan antara kritis dan kritik, apalagi kritis dan mendebat, mengecam. Berpikir kritis itu ya yang depan tadi, bagaimana kita mengungkapkan gagasan secara argumentatif, kemudian mampu melakukan problem solving dengan gagasan kita, dan pas cocok gagasan kita itu dengan situasi yang terjadi. Nah, itu yang disebut berpikir kritis. Ya, sebagian dari berpikir kritis itu adalah mengkritik. Tapi tidak sama persis antara kritis dengan kritik.
Ini catatan yang kedua. Kita lanjutkan lagi. Apa bedanya pemikir kritis dan pemikir bukan kritis? Nah, ini sebenarnya ya jawabannya tadi sudah dijelaskan di bagian slide sebelumnya tadi, bahwa kalau pemikir kritis itu dia mampu mencari informasi yang relevan, kemudian memisahkannya dengan informasi yang tidak relevan. Yang kedua, dia mampu menggunakan informasi yang relevan tadi untuk menyelesaikan masalah, sehingga wawasan informasi yang relevan tadi tidak sekedar dihafalkan, diingat, tapi juga dijadikan jalan untuk problem solving. Itu kan tadi cirinya 2. Kalau yang tidak kritis berarti sebaliknya. Dia hanya pokoknya ada fakta, ada informasi, dikumpulkan semua. Semuanya dianggap sama pentingnya. Nah, ini namanya tidak kritis. Kalau teman-teman nanti mungkin nulis skripsi, tesis, atau disertasi, kemampuan mencari informasi yang relevan ini penting. Kalau kita tidak cerdas, tidak kritis mencari informasi, mungkin kita akan banyak keluar biaya, banyak keluar tenaga. Harusnya butuh data hanya 5, kita bisa mencari 10, 20. Karena kita tidak mampu menyeleksi sampai ketemu yang 5 tadi, akhirnya semua dikumpulkan saja. Nah, ini malah menyusahkan. Akhirnya kita keberatan dan nulisnya akhirnya lama. Karena kita tidak pintar mencari dan memisah mana informasi yang relevan dan tidak relevan. Ini menunjukkan kita kurang kritis. Cirinya yang bukan kritis yang kedua adalah tidak melihat, menangkap, atau mampu mengolah masalah inti. Ya karena dia hanya menghafalkan fakta, menghafalkan informasi, akhirnya tidak mampu mengelola persoalan, tidak mampu menyelesaikan masalah. Bisanya kan cuma reseptif, menerima informasi, menerima wawasan dari yang lain. Nah, ini juga ciri kalau kita teorinya banyak, konsepnya banyak, hafal hikmah-hikmah di mana-mana, tapi tidak bisa kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, kemungkinan kita memang kurang kritis. Jadi kemampuan kritis ternyata penting. Ya, saya ingat ngaji filsafat kita ini sudah hampir 300 mungkin, ya sudah 290-an mungkin sekarang seri. Oh, itu kan sebagai sebuah informasi mestinya dia sudah sangat banyak, sudah meludak kemana-mana, itu sebagai bentuk informasi. Tapi teman-teman sebagai pemikir yang kritis harusnya mampu memilah mana yang relevan, mana yang tidak relevan. Oh, gagasan tokoh ini luar biasa sih, tapi untuk kehidupanku di Indonesia hari ini tidak terlalu relevan. Ada sisi-sisi yang tidak cocok diterapkan. Nah, ini kemampuan kritis. Jadi mampu memilah-milah. Saya tidak akan bilang bahwa 290-an sekian ngaji filsafat itu semuanya penting dan relevan. Pasti ada sangat banyak wawasan yang tidak relevan untuk hidup kita. Dicatat ya, tidak relevan loh. Tidak relevan itu bukan berarti keliru, tapi ruang dan waktunya tidak cocok, momennya tidak pas. Mungkin nanti kalau momennya pas, ya dia dipakai lagi, dia sesuai lagi, bisa diambil lagi. Makanya istilahnya relevan. Jadi bukan informasi yang salah, tapi informasi yang tidak relevan. Tidak relevan itu untuk menyelesaikan masalah kita hari ini,
untuk problem kita hari ini, dia tidak bisa digunakan. Itu namanya tidak relevan. Tapi kalau bisa digunakan, namanya relevan. Yang tidak digunakan bukan berarti salah. Mungkin dia cocoknya untuk situasi yang lain. Jadi, inilah bedanya pemikir kritis dan pemikir bukan kritis. Terus, sekarang kita masuk ke kompetensinya. Ini loh cirinya, kemampuan yang dimiliki orang-orang kritis. Makanya saya beri judul kompetensi kritis. Orang kritis itu orang yang bagaimana sih? Yang pertama, orang kritis itu orang yang mampu menggunakan fakta-fakta, data-data secara tepat dan jujur. Jadi, ada data, ada informasi, ada fakta, ya dipakai pas dan jujur. Tepat itu ya konteksnya nyambung, relevan, dan jujur. Jujur itu apa adanya, dia tidak manipulasi, dia tidak mengubah-ubah asal untuk bisa sesuai dengan situasi hari ini. Dia tidak mengubah-ubah. Ya memang faktanya pas, kita memilih data yang relevan, seperti dijelaskan tadi. Itu kompetensi kritis yang pertama. Kemudian orang kritis itu yang kedua, mampu mengorganisasi pikiran dan mengungkapkannya dengan jelas, logis, dan masuk akal. Jadi, yo gampang-gampangannya pinter bernalar, pinter mengelola pikiran, dan pinter menyampaikannya. Kemudian yang ketiga, orang kritis itu mampu membedakan antara pikiran yang logis dan valid dengan pikiran yang tidak logis dan tidak valid. Jadi orang kritis itu bisa menilai, oh ini masuk akal, kalau itu tidak masuk akal. Nah itu berarti orang ini punya kemampuan kritis. Banyak orang yang tidak bisa menjudgment ini masuk akal, ini tidak masuk akal itu. Mungkin karena terhalangi oleh ambisinya, terhalangi oleh idolanya, terhalangi oleh apapun, sehingga dia tidak bisa membedakan ini logis atau tidak logis, ini masuk akal atau tidak masuk akal, ini valid atau tidak valid. Nah, kemampuan ini menunjukkan kita kritis kalau mampu melakukan yang seperti itu. Kemudian yang kelima, mampu mengidentifikasi kecukupan data. Ya kalau ini orang yang kritis itu bisa menentukan ini datanya sudah cukup apa belum. Alasan yang mau saya sampaikan ini sudah memadai apa belum. Nah ini kalau orang kritis mampu melakukan itu. Kalau kita kesulitan di sini ya berarti kita kurang kritis. Saya tidak bilang tidak kritis ya, karena insya Allah kita punya daya kritis di level kita masing-masing. Nah di antara cirinya tadi mampu menilai cukup, oh ya kalau alasannya itu cukup sudah, argumennya itu, datanya itu menurut saya sudah cukup, tapi kalau masih ini belum. Nah oke, itu kompetensi kritis yang keempat. Yang kelima, mampu menyangkal argumen yang tidak relevan dan menyampaikan argumen yang relevan. Relevan dan tidak relevan saya jelaskan tadi ya, sesuai dan tidak sesuai, cocok atau tidak cocok dengan situasi saat ini. Argumenmu luar biasa sih, masuk akal ya, tapi untuk situasi sekarang tidak cocok, tidak sesuai. Hari ini orang sudah tidak percaya yang seperti itu lagi, dan lain sebagainya. Ini namanya mampu menunjukkan relevan atau tidak relevannya argumen. Kemudian kompetensi kritis juga adalah mampu mempertanyakan
suatu pandangan dan mempertanyakan implikasi dari suatu pandangan. Mempertanyakan itu ya mungkin setara dengan menggugat. Cocok ndak itu? Kok kamu berpendapat begitu? Alasanmu apa? Wong menurut saya gagasanmu itu gagasan yang nanti hanya akan merusak kehidupan kita bersama. Nah, ini kemampuan mempertanyakan namanya. Kok kamu bisa posting seperti itu? Ini kan situasinya sudah keruh. Kalau kamu posting terus yang seperti itu, nanti tambah keruh, tambah panas. Apa kamu memang ingin kita ini meledak, saling serang, saling bunuh, dan lain sebagainya. Ini kemampuan mempertanyakan. Ini juga menunjukkan kita tergolong pemikir kritis. Yang keenam, pemikir kritis itu orang yang sadar bahwa dia juga bisa salah, dia juga bisa keliru. Dia sadar pemahamanku terbatas. Dia sadar aku tidak selalu benar. Aku tidak selalu cocok dan sesuai dalam berpikir. Nah, ini orang yang sadar semacam ini juga termasuk kompetensi kritis. Berarti kritis tidak sama dengan ngeyel. Tidak mau disalahkan, merasa dirinya selalu benar. Pokoknya siapapun yang debat dengan saya harus kalah. Dalam pengalaman hidupku tidak pernah aku debat kok kalah. Itu aku selalu menang. Ini mungkin justru menunjukkan engkau tidak kritis. Karena kita ini manusia. Wajar saja kalau kita keliru, salah. Kalau salah diingatkan ya diterima. Nah, ini kalau kita punya kualifikasi seperti ini ya berarti kita masih tergolong orang yang kritis. Oke, ini kompetensi kritis. Yo, mari kita tengok diri kita. Kita sudah punya kompetensi yang saya jelaskan ini apa belum? Kalau belum, apalagi ini teman-teman para akademisi, ya monggo latihan untuk kritis. Karena pengembangan diri dan juga perkembangan ilmu itu tergantung banyak pada kemampuan kita berpikir kritis. Kita lanjutkan lagi. Setelah tadi kompetensi kritis, sekarang kita lihat titik-titik kritis. Ini saya beri judul proses and critical point. Ketika kita berpikir, proses inilah yang terjadi, dan di setiap titik-titik proses itu sekaligus juga titik-titik kritis kita dalam berpikir. Berpikir itu diawali dari asumsi. Asumsi itu kan apa yang sudah ada di kepala kita tentang objek yang sedang kita pahami. Ini pasti ada. Kalau tidak punya asumsi-asumsi, jangan-jangan kita tidak bisa berpikir. Asumsi itu semacam pemahaman awal, kesan awal kita tentang apa yang akan kita pahami. Itu namanya asumsi. Dalam hidup ini kita berawal dari asumsi-asumsi. Nah, bahkan sejak fase asumsi, kita sudah bisa menerapkan kaidah-kaidah kritis. Misalnya, ada yang mengasumsikan orang Indonesia itu bangsa yang males-males, tidak mau serius berjuang. Nah, ini nanti kan asumsi ini jadi kacamata waktu memahami orang Indonesia. Nah, sejak asumsi sudah bisa kita kritisi. Apa cocok asumsi itu? Yo pantes kesimpulannya begitu, wong asumsinya begini. Yo pantes kesimpulannya isinya menunjukkan bahwa negatif saja orang Indonesia itu kelakuannya. Karena memang asumsinya sejak awal
orang Indonesia itu pemalas, tidak bisa diatur. Nah, ini asumsi. Jadi sejak asumsi sudah mulai bisa dikritisi. Kalau teman-teman sedang ingin memahami atau mengkritisi gagasan seseorang, boleh mundur sampai ke level asumsi. Siapa sih orang ini? Apa sih yang ada di kepalanya? Nah, itu biasanya menentukan isi pikirannya. Ini boleh dikritisi. Oh, pantas dia begitu. Dia kan dari aliran ini. Kalau dari aliran ini memang pandangannya cenderung begini. Ini asumsi-asumsi. Bisa kita bongkar untuk melacak kebenaran yang ada di balik sebuah pernyataan. Nah, itu bisa kita bongkar asumsi-asumsinya. Ini termasuk critical point. Boleh. Kemudian bisa juga kita masuk ke ranah experience, pergumulan manusia dengan fakta-fakta, pengalaman. Ini juga sering mengungkap kebenaran. Orang ini kok keras sekali yang ngomongnya ya. Nah, itu mungkin selain dari asumsi bisa kita baca pengalaman-pengalamannya, sejarah-sejarah, historisitas hidupnya. Oh, dulu dia pernah dikecewakan. Oh, dulu pernah dia ambisi tapi gagal. Oh, dulu. Nah, ini titik critical point-nya masuk di ranah experience. Jadi mengkritisi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan. Oh, pantas dia begitu. Dia pernah debat terus kalah. Sekarang agak dendam kelihatannya. Nah, itu sisi experience-nya. Ini kadang-kadang juga jadi kunci untuk kita memahami sebuah pernyataan dan pemahaman. Baru setelah itu kita masuk ke ranah knowledge, pengetahuan. Ya, kalau ini tidak perlu dijelaskan lagi. Yang namanya pengetahuan itu bisa valid, bisa tidak valid, bisa salah, bisa benar, dan seterusnya. Kemudian ada comprehension. Comprehension ini pemahaman. Manusia itu kan tidak sekedar mengetahui, tapi juga memahami. Jadi, memahami itu makna versi orang yang memahami. Tembok ini putih, tapi menurut saya sudah kusam, kelihatannya tidak pernah dibersihkan. Nah, menurut saya kusam, tidak pernah dibersihkan, itu komprehensi namanya. Bisa dikritisi. Kok dibilang kusam itu dibandingkan dengan apa? Dengan putihnya apa? Ya, tembok itu naturalnya memang begitu. Nah, ini namanya mengkritisi. Mengkritisi pemahaman. Jadi, makna yang kita berikan terhadap sesuatu itu ya tidak selalu pas. Ada kalanya juga perlu dikritisi. Jadi ada knowledge, pengetahuan, ada comprehension, pemahaman. Kan ada kalanya orang itu pengetahuannya benar, tapi dia salah paham, atau dia tidak paham. Nah, ini hubungannya dengan comprehension. Critical point bisa masuk. Nanti titik kritis lagi bisa masuk juga ke ranah application. Application ini penerapan. Nah, selalu ada jarak antara pemahaman dan penerapan. Karena ini kalau sudah penerapan itu biasanya berhubungan dengan dunia nyata. Tapi pemahaman ke belakang, pemahaman, pengetahuan, asumsi itu kan hubungannya banyak di pikiran. Ketika pikiran ini mau diterjemahkan dalam kehidupan nyata, ya mestinya banyak juga kesulitan-kesulitannya, banyak juga penyesuaian-penyesuaian harus dilakukan. Nah, ini juga bisa jadi titik-titik kritis. Misalnya pemahamannya umat Islam itu harusnya kalau sholat ya menutup aurat. Kalau laki-laki dari dengkul sampai pusar misalnya. Dari lutut sampai pusar. Ini comprehensionnya.
Begitu di aplikasi, ya menyesuaikan situasi masing-masing. Ada yang pakai sarung, ada yang pakai celana, ada yang pakai jubah, dan lain sebagainya dengan berbagai pertimbangan. Itu kan ranah aplikasi yang sebenarnya ingin menerjemahkan pemahaman dalam kenyataan. Bhinneka Tunggal Ika, kita ini berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, ini menerjemahkannya dalam kenyataan terus seperti apa? Oh, itu nanti juga bisa macam-macam, bisa debat lagi, bisa diskusi lagi, karena ranahnya ranah aplikasi. Kalau hanya ranah ideal, mungkin kita semua setuju. Bhinneka Tunggal Ika, termasuk ketuhanan yang Maha Esa, termasuk kemanusiaan yang adil dan beradab, dan lain sebagainya. Tapi begitu masuk ranah aplikasi, biasanya harus ada penyesuaian-penyesuaian. Kalau sudah ada penyesuaian, kritik bisa masuk, kritisisme bisa masuk. Ini masih relevan apa enggak? Penyesuaian yang dilakukan sesuai apa enggak? Menghilangkan nilainya apa enggak? Nah, ini dimensi aplikasi. Kemudian ada lagi kerja akal yang lain, kerja pikiran yang lain, yaitu analisis. Analisis ini ya membaca, menguraikan, memetakan, mengklasifikasi, dan lain sebagainya. Menganalisis, oh situasinya memang begini-begini, sehingga kalau kita ingin menyelesaikan ini, jalannya harusnya melalui ini. Unsur-unsurnya ada 5, harus kita selesaikan satu-satu, step, dan seterusnya. Ini namanya analisis. Jadi mengurai masalah dalam unit-unitnya, kemudian memetakan mana yang utama, mana yang pendukung, mana yang tambahan, dan seterusnya. Ini cara menganalisis. Jadi menguraikan masalah. Ini juga kritik bisa masuk. Loh, kok prioritasnya itu? Kok yang utama itu, bukan yang ini? Nah, ini analisis namanya. Mengkritisi analisis. Kok kategorinya santri, priayi, abangan? Apa memang begitu? Apa masih relevan sekarang analisis seperti itu? Nah, ini namanya kritik. Critical point. Kita bisa masuk. Kok dibilang bahwa kalau orang kota itu egois, tidak mau kerjasama, kalau orang desa itu rukun, suka mudah diajak kerjasama. Apa masih relevan pandangan ini? Itu kritik pada analisis. Nanti ada lagi proses kritis itu di level sintesis. Sintesis ini penyatuan, atau mudahnya ya penyimpulan. Ketika kita menyimpulkan sesuatu dari banyak dasar, banyak argumen, terus kita simpulkan, berarti memang enaknya kita ini bubar saja, maka urusan selesai. Oh, itu penyimpulan namanya. Ini kritik juga bisa masuk, termasuk critical point. Dan yang terakhir, evaluasi. Evaluasi itu menilai kembali yang tadi sudah diungkapkan, tadi sudah dibahas, sudah disimpulkan. Apa sudah seharusnya begitu? Apa sudah cocok seperti itu? Masih ada kurang-kurangnya kah? Kurangnya di bagian mana? Kekurangannya vital apa enggak? Dan seterusnya. Ini namanya evaluasi. Evaluasi juga di situ pasti pertimbangan-pertimbangan kritis masuk. Jadi, teman-teman yang ingin mengembangkan perilaku kritis bisa masuk di level-level proses berpikir ini. Bisa masuk di asumsi, bisa masuk di experience, bisa masuk di knowledge, bisa masuk di comprehension, application, analisis, sintesis, maupun evaluation. Silahkan bertanyalah tentang hal-hal yang ada di titik-titik kritis, titik-titik proses itu. Disitulah nanti kita ditantang untuk mengkritisi atau berpikir kritis.